Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka ya fatahu ya alim. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebelum kita mulai ta'lim kita pada sore hari ini, mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Ummul Kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bagaimana keadaannya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Mengawali majelis kita, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain mengucapkan alhamdulillah, karena sore hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan segala niat kita dan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in serta pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majlis ini orang-orang yang mendapatkan syafaatul ulumah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertemuan hari ini pertemuan lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, ngaji kitab Kifayatul Akhyar. Maka hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang qalal musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulubihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Summal miyahu ala arba'ati aqsam, tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq. Kemudian air itu dibagi menjadi 4 bagian. Air yang untuk bersuci, apa saja air yang bisa digunakan untuk bersuci dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka nanti pembahasan kali ini air itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Yang pertama itu adalah air yang suci, mutahhirun. Air ini juga itu dapat digunakan untuk bersuci, untuk mandi, untuk kita menyuci pakaian, atau untuk kita cebok. Maka air ini adalah mutahhirun, dapat menyucikan. Ghairu makruhin, air ini tidak makruh digunakan. Apa air yang pertama? Air yang pertama ini adalah wa huwal ma'ul mutlaq. Dia adalah air mutlak. Air mutlak menurut Imam Al-Hisni itu dikatakan al-ma'u alladhi yarfa'ul hadasu wa yajilun najasu huwa al-ma'ul mutlak. Imam Al-Hisni mengatakan air mutlak, sifatnya air mutlak atau fungsinya air mutlak itu dapat mengangkat hadas, kemudian dapat menghilangkan najis. Jadi air mutlak itu air yang dapat mengangkat hadas,
hadas kecil ataupun hadas besar, najis yang ringan, sedang dan berat, itu dapat dihilangkan dengan air ini. Para ulama juga sepakat itu tentang fungsi atau sifat air ini, sepakat. Waqtulifa fi haddihi faqila, tetapi di kalangan ulama itu terjadi perbedaan, terjadi perdebatan, terjadi perbedaan pandangan tentang definisi air mutlak ini. Secara fungsinya tadi dia dapat mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Tapi definisi di kalangan ulama itu berbeda. Setidaknya ada 3 pandangan ulama tentang definisi air mutlak. Yang pertama, faqila, pandangan yang pertama itu dikatakan air mutlak itu adalah huwal ari adil quyudi wal idhafati al-lazimati. Air mutlak itu adalah air yang al-ari itu adalah terbebas anil quyudi dari ikatan, wal idhafati al-lazimah, terbebas dari ikatan dan tambahan yang lazim yang tidak mungkin dipisahkan dari air ini. Saya ulangi lagi. Air mutlak definisi yang pertama menurut para ulama itu adalah air yang terbebas dari ikatan dan tambahan yang lazim yang tidak mungkin dipisahkan dari air ini. Di dalam kitab ini dikatakan pandangan yang pertama ini wa hadza huwas sahihu fi rawdah wa muharrar. Ini pandangan yang paling kuat, paling sahih. Dijelaskan di dalam kitab Ar-Rawdah dan Muharrar. Kemudian wa nassu alaihi Syafi'i, kemudian juga dinususkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Apa yang dimaksud dengan al-huwal ari anil quyudi wal idhafati al-lazimati? Yang dimaksudkan dengan huwal ari anil quyudi wal idhafati al-lazimati ini maksudnya gimana, Bu? Dikatakan oleh Imam Al-Hisni wa qauluhu, Imam Al-Hisni mengatakan al-idhafa anil quyudi kharaja bihi mislu qaulihi ta'ala mimma mahin. Yang tidak termasuk dari bagian air mutlak itu adalah, atau yang tidak termasuk dari kategori air mutlak itu adalah sebagaimana contoh dalam firman Allah, mimma'im mahin, dari air yang hina. Mahin yang dimaksudkan di sini adalah apa? Air apa? Air mani. Dia tidak termasuk dalam kategori air mutlak itu sendiri. Kendati di para ulama itu terjadi perbedaan pandangan tentang suci tidak air mani ini. Ini perlu saya jelaskan, makanya kita akan jelas ulang lagi ini. Suci tidak air mani ini. Itu ada 2 pandangan ulama. Pandangan yang pertama itu disampaikan oleh Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Ats-Tsauri, kemudian Imam Abu Za'i. Di dalam kitab Fathul Qadir itu dijelaskan bahwa air mani ini dia adalah najis. Apakah nanti dia bentuknya masih basah air maninya, ataukah dia dalam kondisi kering air maninya, maka najis air mani itu. Kan biasa kalau tumpah di kain pada saat awal itu kan dia basah, Bu. Ya kan, Bu? Ini kita terbuka, ini belajar fikih, Bu. Kita harus terbuka saja. Itu kan kalau tumpah di kain itu kan dalam kondisi basah.
Kalau dia dalam kondisi basah, selang 1 jam kemudian air mani ini terkena angin, maka pada akhirnya apa? Dia menjadi kering. Pendapat yang pertama ini mengatakan apa? Walaupun dia dalam kondisi basah ataupun kering, yaitu air mani, maka air mani itu dibilang adalah najis. Itu diambil dari satu hadis baginda Rasulullah SAW. Riwayat ini juga berasal dari Aisyah, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dikatakan oleh Aisyah apa katanya? Kuntu afraku min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yabisan. Aisyah menceritakan dulu pernah satu ketika, kata Aisyah itu, setelah Nabi itu sudah berhubungan dengan saya, Nabi itu hanya memiliki 1 kain. Dia tidak memiliki kain lagi, sarung lagi untuk sholat. Maka apa yang terjadi? Kan kebingungan, bagaimana subuhnya itu. Maka apa yang dilakukan Aisyah? Aisyah mengeriknya. Setelah jam 1, jam 2 mainnya, subuhnya itu menjelang subuhnya, Nabi Aisyah itu mengeriknya. Setelah kering itu air mani itu dikerik. Setelah dikerik dia bilang, saya mengeriknya kalau dia kering, kata Aisyah. Tapi yang ujung hadis itu dikatakan, dalam hadis itu dikata apa? Wa aghsilhu idza kana ratban. Saya, dia bilang, kalau air mani itu dia bilang dalam keadaan masih basah, saya mengambilnya kemudian saya mencucinya. Jadi hadis ini yang pertama, inilah pijakan ulama yang mengatakan bahwa air mani itu adalah najis. Paham kira-kira Bu ya? Ini perlu kita terbuka kalau belajar fikih, tidak boleh apa. Pandangan yang kedua, ada yang mengatakan bahwa air mani itu adalah suci. Pandangan ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan beberapa imam lain. Dikatakan oleh apa? Di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan apa? Bahwasanya air mani itu suci. Kenapa air mani itu suci? Imam Syafi'i itu berpijak kepada hadis Nabi SAW, di mana suatu ketika Nabi itu datang ke rumah Aisyah, kemudian melakukan hubungan. Pada saat sudah melakukan hubungan, air mani itu sempat tertumpah di kain Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah? Kuntu afrakul mani min thawbi Rasulullah SAW. Dahulu dia bilang, saya pernah. Satu ketika dia bilang, Aisyah mengatakan satu ketika, saya itu pernah, dia bilang, air mani Rasulullah itu tertumpah di kainku, maka aku mengeriknya. Aku mengeriknya, kata Aisyah. Maka setelah mengeringnya apa? Fayusalli bihi. Aisyah mengatakan setelah saya sudah bersihkan itu, dia bilang dikerik-kerik begini sejak air maninya itu, kata Aisyah, maka setelah itu Nabi mengambil kembali itu kain, kemudian Nabi itu melakukan sholat dengan kain yang tadi bekas mani. Itu tidak dijelaskan di situ apakah air mani ini dalam kondisi basah atau tidak, tapi pada saat itu Rasulullah SAW itu dijelaskan oleh Aisyah, setelah sudah tidak terlihat lagi itu air mani di kainnya Rasulullah, maka Nabi SAW itu apa? Sholat. Itu pandangan yang kedua ini mengatakan bahwa air mani itu suci. Terserah ibu mau pilih pandangan yang pertama ataupun yang kedua, terserah. Pandangan yang pertama, pandangan yang kedua, terserah. Sangat tergantung dengan kondisi. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya dalam keadaan darurat, udah tidak ada air, ya udah gunakan aja sholat kain yang ada. Tinggal kita kerik-kerik saja, hilang air maninya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi masih panjang waktunya, kemudian ada air untuk membersihkan itu, maka sebaiknya ambil dulu air, kemudian bekas maninya itu kita bersihkan. Insya Allah. Ibu-ibu sana.
Ya. Oke. Tetapi Imam Al-Hisni dalam kitab ini dijelaskan apa? Yang tidak termasuk dari bagian air mutlak itu sendiri adalah air mani. Dia tidak termasuk dari bagian daripada air mutlak itu sendiri. Kenapa? Air mani itu memiliki ikatan tersendiri yang disebut apa? Mimma'im mahin. Dia hina. Ikatan kehinaannya inilah, maka air mani ini tidak termasuk dengan disebut apa? Dalam bagian air mutlak. Begitu juga dalam ayat lain, mimma'il dafiqa, dari air yang terpancar. Dafiqa yang dimaksud air yang terpancar di sini juga disebutkan air mani. Maka di situ katakan apa? Air mani ini bukan termasuk bagian air mutlak karena satu, air mani ini adalah dia punya ikatan tersendiri adalah hina, kemudian dia terpancar. Dia bukan termasuk bagian daripada air mutlak itu sendiri yang dapat mengangkat menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Paham kira-kira Bu ya? Wa qawluhu al-idhafatu al-lazimatu kharaja bihi. Kemudian Imam Al-Hisni mengatakan yang tidak termasuk tambahan yang lazim pada air itu, contohnya kata Imam Al-Hisni adalah mislu ma'ul wardi, seperti air bunga. Ada bunganya ini kalau di Jawa misalnya itu ya, di depan kuburan itu biasanya ada jual bunga itu. Kita beli bunga. Atau kita ingin apa? Kemudian bunga-bunga yang sudah kita petik yang wangi-wangian, bunga-bunga ini punya warna tersendiri kalau kita masukkan ke dalam air. Maka bunga-bunga ini kita masukkan ke dalam air. Apa yang terjadi? Air tadi yang air mutlak, maka dia berubah. Bau daripada air ini dia akan berubah menjadi bau bunga. Warna daripada air ini menjadi warna Ini yang dimaksud dengan apa? Al-idhafatu al-lazimatu, sesuatu yang tambahan, di mana tambahan ini tidak akan mungkin terpisahkan dari air. Mana bisa oleh kita memisahkan wanginya bunga ini dari air mutlak ini? Tidak mungkin. Mana bisa kita memisahkan warna bunga ini dari air? Itu tidak mungkin. Setelah tercampur dia tidak akan mungkin, Bu. Paham kira-kira Bu ya? Maka ma'ul wardi, air yang sudah tercampur dengan air bunga, maka dia tidak termasuk dengan air mutlak. Paham kira-kira Bu ya? Insyaallah. Itu pandangan yang pertama. Kemudian pandangan yang kedua apa? Wakila al-ma'ul mutlak wal baki ala wasfi khalqatihi. Definisi yang kedua di kalangan ulama itu bahwa air mutlak itu adalah air yang mana air ini asli sesuai awal penciptaannya. Misalnya mata air, dia keluar dari mata air tersebut, maka sesuai dengan awal penciptaannya, bahwa dia keluar dari tanah ataupun keluar dari kayu itu akar-akar kayu, maka itu sesuai dengan awal penciptaannya, maka dia air mutlak. Atau air yang turun dari hujan, kemudian kita tandah di bawahnya itu dengan menggunakan ember, masuklah air hujan itu ke dalam ember itu, maka air hujan ini adalah sesuai dengan asli penciptaannya, dia disebut dengan air mutlak. Sehingga dikatakan oleh pandangan yang kedua bahwa air mutlak itu adalah air yang tetap sesuai dengan asli awal penciptaannya. Paham kira-kira Bu ya? Kalau pandangan yang pertama itu adalah tadi air mutlak itu adalah air yang terbebas dari ikatan dan tambahan yang lazim yang tidak mungkin dipisahkan. Yang kedua, air mutlak itu adalah air yang asli, tetap dia sesuai dengan awal penciptaannya. Itu pandangan yang kedua. Yang ketiga mengatakan apa? Air mutlak itu apa?
Wakila ma yusamma ma'an, dikatakan sesuatu yang disebut dengan air, yang namanya air di sini dikatakan wasumiya mutlakan. Setiap yang dinamakan air maka dia disebut dengan air mutlak. Apakah itu air itu keluar dari mata air? Apakah air itu keluar dari akar kayu yang kalau kita potong dia keluar? Itu mutlak. Apakah itu air diturunkan dari langit hujan? Itu air mutlak. Apakah itu air dari lautan? Itu adalah air mutlak. Yang disebut dengan air itu adalah air mutlak. Kenapa? Li'annal ma idza utlika insarafa alai. Kalau dia sebut dengan air mutlak, maka mutlak dia. Memang awalnya itu adalah mutlak. Ini disebut oleh Imam Ibnu Shalah, kemudian diikuti oleh Imam An-Nawawi, itu dijelaskan dalam kitab Syarah Muhadzab. Saya kira ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya apa tadi? Secara sifat, secara fungsi air mutlak ini dapat mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Tapi di kalangan ulama itu terjadi perbedaan pandangan. Definisinya, yang pertama, air mutlak itu adalah air yang terbebas dari ikatan dan tambahan yang lazim yang tidak mungkin dipisahkan. Yang kedua, air mutlak itu adalah dikatakan apa tadi? Air mutlak itu adalah air yang asli tetap sesuai dengan awal penciptaannya. Yang ketiga, definisi ulama mengatakan apa? Air mutlak yang disebut dengan air itu adalah dia disebut dengan apapun namanya air itu, dia sebut dengan air mutlak. Tuh. Saya kira untuk pembahasan air mutlak ini, sebelum nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, sore ini juga satu lagi nih, insyaallah ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ibu-ibu yang mau tanyakan silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya akan bertanya untuk menambah wawasan kita semua terkait dengan campuran air yang mutlak tadi itu. Dikatakan bahwa air bunga ketika bercampur dengan air maka dia akan berubah dari baunya, warnanya pun akan berubah menjadi warna bunga. Itu tidak mungkin dipakai untuk mensucikan atau mandi. Kira-kira kalau misalnya saya mau mandi, di dalam kamar mandi ada bak, di dalam bak itu ada air mutlak yang masih suci yang bisa saya gunakan untuk menghilangkan najis ataupun hadas besar. Ketika sabun ada masuk di dalam air, kira-kira masih bisa digunakan atau tidak? Apakah air yang terkena sabun itu masih dikatakan air mutlak atau tidak? Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Ada lagi, Ibu? Nanti kita sampai pembahasan dengan air mustakmal, air yang bekas dipakai. Insyaallah ya. Kita akan bahas itu nanti. Yang jelas saya jelaskan secara umumnya saja bahwa perubahannya itu setidaknya ada 3 perubahan air itu. Pertama, dikatakan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ta'muhu, rasanya. Ta'muhu, rasa daripada air itu, zat airnya. Yang kedua, rihahu. Rihahu itu adalah wangi air. Kalau dia berubah, misalnya dari tadi masukkan sabun di situ berubah menjadi air sabun, wangi sabun, maka air itu tidak disebut dengan air mustakmal, tidak bisa digunakan untuk berwudu lagi. Yang ketiga, launahu, warnanya. Setidaknya kata ulama 2, ada tambahan yang 1, 3 warna. Tapi yang paling kuat itu 2. Pertama, dia punya rasa air ini. Yang kedua adalah zat air ini. Kalau kita hisap dia
maka air itu misalnya berubah warna, wanginya itu wangi sabun, maka itu termasuk ke dalam kategori air mustakmal yang bekas dipakai, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Nanti kita akan bahas nanti, karena ini kan baru air mutlak pertama, ini kan 4 air insya Allah. Setidaknya itu patokannya. Ta'muhu, rasanya, kemudian rihahu, dia punya, kalau kita isi dia wanginya air itu, baunya air. Yang ketiga launuhu, warnanya air, itu patokannya. Kalau ini tidak berubah tiganya, maka dia tetap air mutlak. Tapi kalau ini sudah ada rasa 3 ini di dalam air itu, maka dia bukan lagi termasuk air mutlak, bisa dikategorikan air mustakmal. Sehingga orang tua dulu itu kenapa mereka siapkan bejana atau ember itu digantung kalau digunakan untuk berwudu. Kan orang tua dulu itu kan, Buya, digantung itu di pohon, kemudian dimasukin air itu dalam tempat bejana itu atau apapun bentuknya. Kemudian ketika wudu mereka ambil air itu dari tempat itu. Agar apa? Air yang digunakan untuk wudu itu tidak termasuk air mustakmal tadi itu, tidak berubah 3.